Pandangan dari Mbak Dina nih melihat beberapa kasus yang baru-baru ini viral dan mendapat respon dari masyarakat, pandangan Mbak Dina seperti apa? Oke, nah gini, karena seringkali ya yang viral itu justru yang kontennya negatif gitu, yang bahkan akhirnya jadi bahan perbincangan orang-orang banyak gitu. Jarang konten-konten viral yang memang edukatif dan memang positif gitu loh. Kita dapat ilmu baru dan wah menginspirasi. Nah, tapi kenapa sih yang negatif-negatif justru gampang viralnya? Karena jadi bahan obrolan terus-menerus kan. Terus jadi kalau misalnya kita nggak tahu bahan pembicaraan orang-orang di sekeliling, nah rasanya jadi pengen tahu. Udah deh akhirnya jadi cari tahu, makin viral pada akhirnya nih si konten-konten yang tadi deh muatannya negatif gitu cenderungnya yang jadi viral. Nah tapi balik kenapa memang orang-orang juga pengennya viral, karena setiap orang tuh punya kebutuhan untuk bisa menampilkan dirinya, kebutuhan untuk eksistensi tuh. Gitu. Siapapun punya itu. Cuman memang kadarnya tiap orang beda-beda. Nah, sejak zaman sosial media nih makin mudah kan untuk bisa menampilkan diri. Betul. Ya udah, pada akhirnya jadi ya show up kita lagi ngapain, kita ada apa aja nih yang kita rasanya pengen kita share ke orang-orang banyak. Nah, udah deh sampai pada akhirnya ada kecenderungan untuk oke, kalau cuma dilihat sama sekian orang kayaknya kurang deh validasinya gitu. Yang akhirnya udah coba cari konten yang bisa bikin viral. Udah deh akhirnya jadi bahagia banget ketika memang videonya atau nggak konten feed Instagram gitu misalnya jadi bahan perbincangan orang-orang. Kenapa? Jadi berasa kalau dirinya diakuin. Nah itu dia. Terus mungkin somehow jadi berasa kompeten, bisa bikin konten yang memang jadi bahan perbincangan orang-orang. Nah gitu ya. Jadi emang balik lagi ke belakang karena kita punya kebutuhan untuk eksistensi dan menampilkan diri. Makanya jadi ketika viral seringkali jadi ya validasi deh gitu, kalau ternyata kita bener nih bisa dapat perhatian dari banyak orang gitu. Baik Mbak Dina, ini sebenarnya ada dua hal yang aku sorot dari penjelasan Mbak Dina barusan. Pertama adalah bahwa keinginan untuk viral, mungkin ingin banget bisa dibilang ya, itu tidak terlepas dari kebutuhan akan validasi mungkin Mbak Dina ya. Kemudian yang kedua juga sebenarnya nggak melulu ini dilihatnya dari orang yang mengunggah konten, tapi juga dari masyarakat di internet atau warganet yang kemudian ada rasa ingin tahu untuk ikut mengakses, menonton, atau mungkin ikut menyebarluaskan juga. Tapi mungkin kalau aku lihat dari sudut pandang orang yang ingin viral dulu nih Mbak Dina. Kalau pandangan dari Mbak Dina, selain tadi terkait kebutuhan akan validasi, seperti apa sih Mbak alasan orang-orang ini umumnya ingin viral Mbak? Tadi ya ingin jadi bahan perbincangan orang-orang karena kan jadi ya balik ya mungkin dulu kalau kita putar ke belakang pas zaman remaja tiap orang tuh kan punya keinginan untuk bisa menampilkan diri jadi populer gitu. Nah tapi seringkali ketika memang masa remajanya sulit untuk bisa tampil populer udah masih ke bawah nih sampai masa dewasa. Ini makanya untuk jadi viral dan kebutuhan untuk bisa tadi tampil itu tuh setiap orang punya, nggak ngelihat batasan umur juga. Nah, tapi ketika di masa remaja memang belum dapet nih pemuasan kebutuhan untuk bisa tampil populer, akhirnya sampai dewasa masih di bawah terus gitu loh. Udah baru bisa punya kesempatannya ketika sekarang karena sosial media jadi wah lagi happening banget, informasi juga gampang didapetin dan kita bisa show up itu tadi. Mungkin dulu zaman remaja kalau kayak zaman-zamannya aku ya media sosial kan nggak seberkembang sekarang gitu, makanya akhirnya sekarang rasanya pengen aja nge-share macam-macam gitu ke orang banyak. Udah deh ketika viral, jadi oke, aku diomongin orang-orang, aku bisa viral, aku wow berarti karena jadi diomongin dan udah kece aja gitu loh berasanya. Nah balik eksistensinya jadi divalidasi sama orang-orang dan jadi berasa dirinya makin berharga karena banyak orang yang mengakui itu gitu. Meskipun ya balik kontennya mungkin nggak seoke itu, lebih banyak konten-konten negatif. Nah tapi dapat validasi itu menyenangkan banget pasti dari situ.